Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba membahas ya FR kompetensi manajerial untuk pelamar P2, P3 dan pelamar umum. Di sini kita akan membahas beberapa soal penting untuk kompetensi manajerial karena berpotensi untuk bentuk soalnya siapa tahu ya mirip atau sama dengan soal yang akan teman-teman kerjakan di tes CAT BKN teman-teman ya. Seperti itu kira-kira. Jadi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Kita mulai dari soal nomor 1. Suatu saat Anda diberi tanggung jawab menjadi pemegang uang simpan pinjam di organisasi di mana Anda tinggal. Iwan mendatangi Anda untuk mengetahui simpanan uang yang dipunyai oleh Marwis. Hal itu dilakukan oleh Iwan dengan alasan Marwis mempunyai hutang ke Iwan dan terkesan tidak mau membayar dengan alasan tidak mempunyai uang, padahal ia sangat membutuhkan uang tersebut untuk membayar uang sekolah anaknya. Jika saya pada kondisi tersebut, yang akan saya lakukan dalam menghadapi Iwan adalah A. Mencoba menasihati Marwis untuk membayar ke Iwan langsung. B. Memberi gambaran tentang keuangan Marwis tanpa menyebutkan jumlah minimalnya. C. Saya tidak akan memberitahu jumlah uang. D. Memberitahu Iwan jumlah uang Marwis dengan pertimbangan Iwan betul-betul membutuhkan uang tersebut. Dan E. Mendorong Iwan untuk menagih karena saya tahu Marwis mempunyai uang simpanan. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat teman-teman ya? Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah C, yaitu kita tidak boleh memberitahu jumlah uang ya. Intinya kita harus menjaga rahasia. Oke, kita pindah ke soal nomor 2. Menurut Anda, pekerjaan yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang A. Bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti, tetapi juga tepat waktu. B. Menyelesaikan tugas dengan cepat. C. Bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku. D. Mengacu pada perintah atasan. E. Bekerja berdasar pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. Ya, kira-kira mana jawaban yang menurut Anda pekerjaan yang harus bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang bagaimana? Jadi jawaban yang paling tepat silahkan komen di kolom komentar ya. Jawabannya adalah A teman-teman. Kita harus bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tetapi juga tepat waktu. Nah, itu otomatis maka kita akan bertanggung jawab dan kita akan punya integritas ya teman-teman dalam hal bekerja. Kemudian soal nomor 3 ya teman-teman ya. Andi adalah seorang kabak di suatu dinas di Kabupaten Lumbung. Andi dikenal orang yang cukup patuh pada atasan. Suatu hari atasannya bernama Yanto pergi ke luar kota untuk urusan dinas yang cukup rahasia. Anda diminta untuk mengawasi pegawai secara ketat. Hal ini ditekankan oleh Yanto karena ia mendapat laporan bahwa banyak karyawan yang sering terlambat datang dan pulang sebelum waktu kelar habis. Yanto juga berpesan agar Andi tidak memberitahukan kepada siapapun kemana ia pergi karena tugas yang diembannya cukup rahasia. Andi menyatakan kesanggupannya untuk mengawasi karyawan dan memegang rahasia tersebut. Pada hari pertama Yanto pergi, kemudian di sini kita lihat Andi menemukan 5 pegawai yang datang terlambat tanpa alasan jelas dan 7 orang yang pulang sebelum jam kerja selesai. Pada hari kedua, Yanto datang tamu pejabat penting dari provinsi yang punya urusan penting berkaitan dengan tugas dan harus diselesaikan hari itu juga. Ia memaksa Andi untuk memberitahu kemana atasan Andi karena sejak 2 hari terakhir, Yanto tidak bisa dihubungi. Jika Andi, tindakan yang Anda ambil dalam menghadapi tamu dari provinsi. Ya, ini soal panjang ya. Memang terkadang ya teman-teman ya, untuk soal kompetensi manajerial itu rata-rata terkadang soalnya itu panjang-panjang teman-teman. Nah, kira-kira mana opsi jawaban yang paling tepat? A. Tetap tidak mengatakan kemana Yanto pergi karena sudah berjanji. B. Memberitahu kemana atasannya pergi mengingat kondisi genting yang terjadi.
C berjanji akan segera menghubungi Yanto tetapi tetap memberitahu kemana Yanto pergi. D mengatakan tidak tahu kemana Yanto pergi. E menggalakkan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Nah, jawaban yang paling tepat di sini adalah E, teman-teman ya, mengatakan kepada tamu dari provinsi diri Anda tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan informasi. Kemudian soal nomor 4, silakan teman-teman jawab sendiri. Ini soalnya agak panjang-panjang teman-teman ya. Oke, selamat menjawab.